Audio Jungle. Audio Jungle. Kerusakan parah jalan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Provinsi Lampung. Wah, kubangan. Sudah menjadi kubangan. Halo, selamat siang sahabat Suara Rakyat Channel dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya dengan rekan-rekan saya, ini rekan pengacara saya Pak Suwardi, sarjana hukum, master hukum, dan satu lagi di belakang kita Bapak Suryanto, sarjana hukum, master hukum. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ataupun yang ada di Provinsi Lampung mungkin ya. Melihat perjalanan kita pada hari ini ya menuju ke Pengadilan Tulang Bawang Menggala, Provinsi Lampung. Ini ada salah satu jalan yang kami lihat sangat luar biasa parah sebetulnya, yaitu jalan apa ini namanya? Ini Pak Suryanto. Tata Karya Simpang Propau. Tata Karya Simpang Propau ya. Nah, ini jalan Tata Karya Simpang Propau. Coba kita dengar dulu pernyataan dari rekan sejawat saya Pak Suryanto berkaitan dengan parahnya jalan rusak yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Bagaimana menurut pendapat Pak Suryanto? Ya, terima kasih. Yang kita lalui ini adalah jalan provinsi ya, Simpang Propau Tata Karya. Yeah. Saya sudah 5 tahun ini terakhir lewat, tidak pernah bagus jalan ini, banyak lubang. Iya, nggak pernah bagus ya. Memang seperti ini terus ya Pak ya? Memang seperti terus. Apakah anggaran provinsi ini untuk memelihara jalan aja tidak mampu? Gimana membuat jalan yang baru? Iya. Saya menilai bahwa sejak reformasi atau otonomi daerah ini tambah mundur jauh. Karena zaman dulu ini nggak ada jalan lubang-lubang seperti ini. Ya, saya nggak tahu apa anggaran nggak cukup, apa tata kelola yang kurang baik. Ini menurut pengamatan saya. Ini contoh jalannya ya, parah banget ya Pak ya. Jadi tidak pernah kunjung bagus. Kalaupun pernah direhab tidak pernah tuntas dan mungkin 2-3 bulan rusak kembali. Jadi itu pengamatan saya. Sejak otonomi daerah ini tambah rusak. Berarti memang apa namanya, kualitas pekerjaan dari kontraktor juga memang nggak bagus berarti kalau begitu ya? Ya, menurut saya demikian. Seingat saya 2013 ini ada perbaikan antara dari Simpang Propau ke Tata Karya. Iya. Tetapi dalam kurun nggak sampai 6 bulan sudah rusak kembali. Ini akibat kualitas daripada pihak ketiga yang mengerjakan jalan ini. Ini berarti pengusahanya kebanyakan ngambil untung atau gimana kira-kira ini? Saya tidak berani secara vulgar mengatakan demikian, tetapi bukan rahasia umum lagi. Saya sendiri dunia kontraktor kan kurang begitu paham, tapi mungkin juga demikian. Ketika kontraktor yang akan mendapatkan proyek itu, dia mesti ngasih imbalan yang mungkin terlalu besar. Sehingga kualitasnya ngasih imbalan ke kepala dinasnya ya, bisa jadi kemana ke pihak berkompeten mungkin juga demikian. Sehingga kualitasnya sangat buruk. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum seperti itu ya Pak Suryanto ya. Demikian. Gimana menurut pendapat Pak Suwardi nih kira-kira nih? Yang mana itu? Berkaitan dengan jalan yang begini parahnya rusaknya ini. Oh iya. Kalau saya lihat ada 2 faktor penyebab biasanya jalan rusak. Itu yang pertama, karena memang drainasenya nggak bagus. Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat bagus nih Pak Suwardi drainasenya kiri kanan. Ya, tapi faktor pertama itu mungkin bisa kita abaikan ya. Kemudian faktor kedua, kelebihan tonase. Artinya kapasitas jalan yang dilalui oleh kendaraan itu memang bukan kapasitas untuk kendaraan berat. Misalnya ada batasan bisa berapa jadi. ton ya misalnya. Iya, betul bisa jadi. Nah, ada juga faktor yang seperti disampaikan oleh Mas Suryanto tadi. Tapi saya cenderung ke 2 itu faktor. Nah, artinya
perlu ketegasan juga, aturan-aturan itu ditegakkan. Ya. Kalau kendaraan bisa jadi, betul. Tonasenya melebihi kapasitas jalan ya jangan boleh lewat kendaraan itu kan. Iya. Maka dulu sebenarnya ada jembatan timbang, ya. Iya. Dan ini problem semua jalan. Ya, tingkat nasional pun begini, seperti jalan ini sama ya. Sama. Gimana nggak hancur kalau batu bara yang puluhan ton itu melewati jalan yang kapasitasnya memang bukan untuk itu bukan kan? Untuk jalan ini ya, Iya. angkutan tambang ya. Iya, apalagi ini kan memang kualitasnya mungkin juga kurang baik kan, dilewati oleh kendaraan yang tonasenya berat. Kemudian memang kondisi tanah juga mungkin labil ya, sehingga betul. memperparah jalan ini. Mungkin ditambah juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suryanto tadi mungkin ya. Iya, bisa mungkin jadi ngambil untung yang terlalu besar atau mungkin ada istilah katanya setoran-setoran gitu kan. Iya. Ke penyelenggara negara yang dimaksud itu adalah kepala dinas PU misalnya begitu ya, Pak ya. Iya. Karena itu kan sudah jadi rahasia umum juga, Pak. Iya, rahasia umum, kemudian memang lingkaran setan juga. Jadi lingkaran setan juga ya. Tapi kenapa nih melihat hal-hal seperti ini aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Lampung banyak tutup mata nih Pak? Gimana nih Pak menurut pendapat Pak Suwardi? Lingkaran setan tadi. Oh, itu bagian dari lingkaran setan yang dimaksud ya? Setan semua. Oh iya. Makanya inilah salah satu penyebab mungkin ya rakyat di Indonesia ini mungkin yang susah untuk makmur karena penegakan hukum yang mencela-mencela oleh aparat penegak hukum. Mungkin begitu Pak Suwardi? Benar ya. Kemudian rakyat juga kadang-kadang kurang peduli juga. Nah, ini faktor utama juga, faktor penyebab juga ini. Kurang Ketidakpedulian rakyat terhadap lingkungan kali ya. Iya benar. Nah, misalnya itu. kan siring depan rumah dia aja, ini kan sudah disiapkan sama pemerintah, dibangun siring. Iya. Nah, sudah ada siring, ada rumput ya dibiarin aja, ada rumput aja nggak dibersihkan, siringnya. nggak dibersihkan ya. Tadi saya bilang tadi lingkaran setan, semuanya udah jadi setan. Kira-kira begitu, Bung Chandra. Iya. Jadi Pak Suwardi, saya lihat Pak Suwardi juga bawa mobilnya ini agak agak kesulitan juga ya karena jalan yang begini rusak sekali. Ya gimana Pak Suryanto? Ya, saya mengamati ini sebenarnya kesalahan semua leading sektor ya, terutama masyarakat sendiri. Kenapa kok ada setoran? Karena sekarang saya jadi pemimpin itu harus pakai uang. Rakyat kalau dia beri uang untuk jadi pemimpin itu uang. Makanya saya nggak nyalahkan pejabat juga. Mau jadi kepala daerah aja uangnya Harus ada puluhan uang. miliar. Mau Iya. jadi anggota dewan miliar. Bagaimana dia ketika menjabat dia mempunyai keputusan yang berpihak yang tidak menguntungkan, maka menguntungkan diri dia sendiri. Iya, Nah, benar. maka ke depan diawali masyarakat harus cerdas. Pilih pemimpin yang amanah, yang sederhana, yang tidak disogok. Yang Kedua, tidak mempan disodok, sogok ya. Anggota dewan pun demikian. Sehingga dalam bupati dalam memilih pembantunya itu para dinas itu tidak pakai setoran. Nah, Kalau itu bupati satu tuh. memilih pembantunya para dinas pakai setoran, wajar kalau kepala dinas juga minta setoran. Jadi ini masyarakat juga yang salah. Menurut saya ke depan masyarakat harus berubah demi kebaikan ya tempat kita sendiri. Jadi cara berpikir dan pola pikir masyarakat yang memilih anggota dewan wakil rakyat yang atau milih pemimpin yang melulu pakai uang itu harus dihilangkan. Ya, harus hilang karena jelas tidak berkualitas. Mohon maaf. Sekarang ibarat kambing pun kalau punya uang bisa jadi anggota dewan. Nah, ini rusaknya mental rakyat kita juga berarti ya. Era reformasi sekarang ya. itu rusaknya. Iya. Berarti memang benarlah ya sahabat rakyat Suara Rakyat Channel dimanapun Anda berada, memang benar bahwa cara berpikir faktor utama yang menyebabkan rusaknya tatanan negara kita ini, kita memang nggak bisa menyalahkan pemerintah secara penuh. Memang kesalahan ini adalah kesalahan dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu yang menyebabkan kerusakan mental aparat itu adalah masyarakat sendiri. Karena memang kalau milih pemimpin, milih wakil rakyat harus pakai uang. Tanpa uang, calon pemimpin yang baik atau calon wakil rakyat yang baik akan terkalahkan oleh uang-uang para bandar-bandar cukong-cukong ya, yang berhati atau berwatak jahat untuk memimpin dan bercokol di negeri ini. Kami rasa itu saja dari kami untuk video kita pada kali ini. Rusaknya parah jalan kita ini.
semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita. Semoga kita juga bisa berubah dalam memilih wakil rakyat kita di masa-masa yang akan datang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betapa rusaknya jalan dan lubang yang dalam-dalam.